Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi, sehingga ketika diserang mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi, dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas, seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini, PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video di mana saat-saat ini kita melihat politik di tanah air semakin panas. Ya, bukan hangat lagi, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar bahwa ini sudah panas.
Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang politik yang di tanah air saat ini memang cukup panas ya, terkait dengan para elit politik saling membuat ya politik yang saat ini semakin berbagai pihak menyoroti ya terkait dengan uh, terlebih dalam kasus-kasus yang terjadi di setiap para pejabat publik. Nah, akhirnya kita melihat bahwa memang terlebih-lebih di dalam kasus-kasus yang terjadi di era pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo ini sangat-sangat disoroti oleh masyarakat. Yang dulunya kita melihat bahwa bagaimana masyarakat sangat menjunjung tinggi dan begitu hormat terhadap pemerintah pada 2 periode masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo. Dan kita lihat saat ini bahwa memang masyarakat dan netizen sangat yang menyoroti terkait dengan ya politik-politik yang bermuatan hanya mementingkan keluarga dan kroni-kroninya. Hal ini disampaikan oleh Bung Denny Siregar ini dalam dicuplikan video tadi. Dan di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita melihat bagaimana tanggapan mereka, di mana kalau saat ini sebenarnya bukan hangat lagi ya politik di tanah air, tapi sudah memanas. Ya, tentu dalam hal ini diakibatkan karena apa, teman-teman? Coba kita lihat bahwa semakin karma segera menghampiri, Tuhan akan bekerja dengan cara sendiri untuk menghukum orang yang pengkhianat dan jolim. Bahkan semoga Bu Megawati selalu sehat dan tetap solid semua kader PDIP Perjuangan. Dan bahkan Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Sepakat Bang Denny Siregar. Ya, jadi saatnya tegakkan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa memang sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo ini adalah kader dari Partai PDIP Perjuangan. Bahkan ini Pak Jokowi ini adalah partai pengusung sebelumnya yang mulai dari wali kota bahkan menjadi gubernur dan menjadi orang nomor 1. Ya, jadi di perjalanan politik mantan Presiden Joko Widodo ini kita mengetahui bahwa memang perjalanan ya politiknya mulai dari wali kota Solo begitu mulus, teman-teman. Ya, karena kita tahu bahwa yang menjembatani hal itu semua karena ada kader PDIP Perjuangan. Setelah mantan presiden tersebut, teman-teman, ya sudah di atas angin, akhirnya keluar ya keluar dari PDIP. Ya, mungkin teman-teman mungkin udah tahu ya ceritanya. Ya, mantan Presiden Joko Widodo ini keluar dari partai PDIP, dan dimana kita tahu bahwa itulah partai satu-satunya yang membesarkan nama Pak Jokowi. Setelah ya mendapatkan itu semua, kita tahu bahwa ya dia sudah mendapatkan dan akhirnya keluar ya dari partai PDIP Perjuangan. Ya, bahkan netizen menyampaikan bahwa ya mantan presiden tersebut adalah pengkhianat bagi kader PDIP Perjuangan karena mereka menilai bahwa partai tersebut adalah partai satu-satunya yang membesarkan nama mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan begitu sifat orang yang tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang pernah diberikan, semoga balasan yang dia terima. Dari Jai Zeno menyatakan begitu. Bahkan Bu Mega marah untuk bangsa dan negara. Sehat selalu Bu Mega, Jokowi akan kualat. Kita lihat saja endingnya nantinya. Ya, kalau seseorang ibu disakiti anaknya, besar kemungkinan seorang anak akan jadi batu. Semoga Mulyono tidak dikutuk jadi batu. Hati-hati Mulyono, ingat sejarah. Dan bahkan sekali lagi Bu Mega ngomong, maka kena pasti kelengar seperti sang mantan dan anak mantunya. Ya, kemudian bahwa akun loyalitas Bung Karno pasti tegak lurus dengan Bu Mega, dan PDIP tidak percaya ucapan Jokowi, lain di mulut, lain di hati. Ya, akhirnya teman-teman netizen pun sangat menyoroti hal ini
karena mereka menilai bahwa ucapan dari mantan Presiden Joko Widodo itu adalah lain di mulut, lain di hati. Bahkan diibaratkan adalah sen kanan adalah belok kiri. Ya, jadi ini kebalikan teman-teman. Bahkan di Jokowi katanya nggak bisa dipercaya dulu berjuang untuk bangsa, sekarang berjuang untuk keluarga. Orang biasa yang sangat haus kekuasaan. Ya, pecat Gibran dan segera dan adili Jokowi CS dan keluarga yang telah mengacak-ngacak demokrasi dan konstitusi diobok-obok. Ya, jadi Mbak Mega diangkat lagi sampai dunia ini. Kiamat Mas, negara butuh seorang tokoh Kartini dan seperti Mbak Mega. Hidup Mbak Mega. Oke, semoga Ibu Mega tetap sehat dan panjang umur dan berkat amanah. Ya, dan pertemuannya Pak Prabowo Mega hancur Gibran, bahkan Bang Denny bagus, aku yakin hadir. Bajar kiri kanan dan ya, jadi itulah yang terjadi teman-teman dalam perjalanan politik di tanah air akhir ini. Semakin memanas diakibatkan ulah dari para pejabat-pejabat yang dimana dulunya yang menolong, yang membantu, ya, hingga mendapatkan semua yang dia dapatkan dan akhirnya meninggalkan. Dan tentu dalam hal ini bahwa inilah yang sangat dikritik pedas oleh netizen teman-teman terkait dengan hal ini. Mereka percaya bahwa memang ya kader yang membesarkan itu adalah orang-orang yang suka membantu dan menolong, begitu juga dengan masyarakat Indonesia. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.